Shalom, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama merefleksikan renungan Gema. Dan sebelum kita merefleksikan, saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Kami boleh bangun, beraktivitas, dan kami boleh sekali lagi merefleksikan firman-Mu melalui renungan Gema, dan kami refleksikan itu. Tuhan, biarlah Allah sendiri menolong, memberikan hikmat, untuk kami menggumulkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, Gema kita hari ini bertema rencana jahat yang diizinkan, yang terambil dari Ester pasal yang kedua, dan saya akan baca untuk setiap kita ayat yang ke-21 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Ester, sang ratu. Dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa, dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Terima kasih dalam Tuhan, rencana jahat. Seringkali kita diberhadapkan dengan hal-hal itu, dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat di dalam hidup kita. Dan ketika kita melihat di dalam bagian ini, maka yang diperlakukan jahat adalah seorang raja. Ini bukanlah sebuah perkara yang main-main. Seorang yang bernama Bigtan dan Teres, dua orang pegawai raja, dua orang yang dipercayakan sebagai penjaga pintu raja, tetapi mereka berikhtiar untuk membunuh raja. Ini bukanlah sebuah perkara kejahatan yang biasa, kejahatan yang normal, tetapi kejahatan yang luar biasa. Mereka ingin mengkudeta raja, membunuh raja karena mereka sakit hati kepada raja. Inilah niat jahat dari mereka. Tetapi yang menjadi luar biasa adalah niat jahat itu diketahui oleh Mordekai. Mordekai adalah paman dari Ester. Dan Ester di dalam bagian ini dikisahkan bahwa dia sudah menjadi ratu atas raja. Jadi atas Raja Ahasiweros, dan dia menjadi ratu raja itu. Ester, keponakan Mordekai, dan Mordekai mengetahui niat jahat itu dan memberitahukan niat jahat itu kepada Ester. Dan Ester memberitahukan itu kepada raja. Dan kita tahu bahwa raja menyelidiki apakah yang disampaikan oleh Ester ini adalah sebuah kebenaran atau sebuah kebohongan dari Ester. Dan didapati bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dan akhirnya, dua orang yang ingin membunuh raja ini pun dihukum mati oleh raja. Ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh dua orang ini, niat jahat mereka, ternyata bisa diizinkan Tuhan untuk membawa Ester, Mordekai untuk semakin dipakai oleh Tuhan. Kita mungkin bingung, rencana jahat yang diizinkan. Tetapi bukankah itu yang seringkali kita juga hadapi, bukan? Bahwa di dalam hidup kita mungkin saja ada orang-orang yang punya rencana jahat terhadap kita. Rencana jahat mereka di tengah-tengah pekerjaan kita. Bisa jadi kita punya orang-orang rekan-rekan kerja yang punya rencana jahat untuk menjatuhkan kita, untuk membuat karir kita tidak lebih menanjak karena mereka lihat bahwa kita lebih baik dari mereka, dan mereka memikirkan rencana jahat itu. Bukankah juga rencana jahat kita diperadakan di dalam lingkungan kehidupan sosial kita? Tetapi apapun itu, dan kemudian kita berpikir, bertanya, kenapa Tuhan biarkan? Tetapi renungan Gema hari ini mengajak kita berpikir terbalik.
bahwa Tuhan bukan biarkan, tetapi Tuhan izinkan rencana jahat itu untuk Tuhan pakai, menyingkapkan, dan untuk membawa pemulihan dan menjadikan diri kita lebih baik. Ketika kita melihat akan hal ini, maka kita diingatkan akan perkataan Yusuf di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kita tahu bagaimana saudara-saudara Yusuf mereka-rekakan hal yang jahat pada beberapa tahun ketika Yusuf masih muda. Tetapi kemudian Yusuf berkata, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa. Manusia bisa mereka-rekakan, merencanakan hal-hal yang jahat, tetapi kejahatan manusia itu tidak bisa mengalahkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saya tidak tahu seperti apa hidup kita. Saya tidak tahu seperti apa tantangan kita menghadapi orang-orang di sekitar kita. Saya tidak tahu seberapa sakitnya kita, kesedihan kita, tekanan yang kita alami menghadapi berbagai rencana jahat dan busuk dari orang-orang yang hendak menjatuhkan kita. Tetapi kalau Bapak Ibu mengalami itu, maka percayalah bahwa Tuhan mereka-rekakan yang baik. Tuhan izinkan itu, tetapi dalam perizinan Tuhan, Tuhan akan menolong kita dan mereka-rekakan yang baik untuk kita. Lalu apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah setialah kepada Tuhan. Berjalanlah lurus sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pekerjaan, usaha. Dan kemudian kita beriman bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Biarlah Tuhan tolong kita dan Tuhan mampukan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Tuhan tolong kami, berkati kami di tengah-tengah segala tantangan hidup kami, di tengah-tengah segala rencana jahat orang-orang lain terhadap kami. Tetapi kami tahu semuanya itu tidak dibiarkan oleh Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan, tetapi Tuhan pun akan menolong kami untuk menyelesaikan, dan akhirnya Tuhan akan memunculkan kami sebagai orang-orang pemenang yang akan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.